Baik, terima kasih Tessa atas pemaparannya tadi dan juga membawa acara kita pagi hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber Bapak Agung Ari yang sudah berkenan hadir pagi hari ini, Ketua Stiki Indonesia, Wakil Ketua 1, Ketua 2 dan juga Wakil Ketua 4 Stiki Indonesia. Senang sekali rasanya saya Wilda dipercaya untuk pagi hari ini menjadi moderator. Kemarin sempat diberitahu sama Pak Arso untuk menjadi moderator, senang banget rasanya karena langsung staf kepresidenan hadir ke kampus tercinta kita dengan sekali lagi materi yang akan disampaikan peran strategis perguruan tinggi dalam pengembangan pariwisata, budaya, dan juga industri kreatif. Untuk itu tanpa berlama-lama teman-teman dan juga adik-adik mahasiswa yang hadir secara online ataupun secara offline ya, kita sambut bersama narasumber kita pagi hari ini, Dr. Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana SIP MSI. Selamat pagi Pak Agung, silakan duduk Pak. Wah, Pak Agung gimana kabarnya pagi ini Pak? Baik. Iya, sebentar. Kabar baik, Rahajeng Sarang Sami. Nggih, Pak Agung tinggal di mana Pak Agung di Bali? Di Bali di Ubud, di Purikawan. Oh di Purikawan. Tapi saya punya 2 rumah gitu ya, satu di Bali, satu lagi di Jogja. Oh di Yogyakarta. Jadi saya Oke. sudah sekian tahun ya, cukup lama, setengah umur saya juga di Yogyakarta. Oh iya. Jadi ada punya rumah 2 gitu ya. Di Bali dan iya di Bali dan di Yogyakarta. Ya sesuai dengan CV yang akan saya bacakan rekan-rekan dan juga adik-adik mahasiswa di kuliah umum kita pagi hari ini. Tadi Pak Agung Hari sempat menyampaikan punya 2 rumah di Jogja dan di Bali gitu ya Pak ya. Begitu juga dengan pendidikan yang beliau tempuh. Jadi pendidikan S1, S2, S3 semuanya di Universitas Gadjah Mada ya Pak Agung ya. Jadi S1 beliau mengambil ilmu pemerintahan, S2 beliau mengambil ilmu politik dan S3 mengambil program Doktor Ilmu Politik UGM ya. Tepuk tangan untuk narasumber kita pagi hari ini. Itu baru sekelumit dari pendidikannya ya teman-teman. Ada juga pekerjaan sampai saat ini beliau masih menjadi staf pengajar jurusan politik dan pemerintahan Visipol UGM Yogyakarta dari tahun 97 sampai sekarang. Waduh, lama banget ya Pak Agung ya. Nah, selanjutnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa beliau saat ini menjadi koordinator koordinator staf khusus Presiden Republik Indonesia dari tahun 2019. Kemudian beliau juga dari tahun 2015 sampai 2019 menjabat sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia dan juga sempat menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara dari tahun 2014 sampai 2015. Kemudian tadi Pak Ketua juga sudah sempat menyampaikan ya bahwa beliau menjadi Ketua Yayasan Purikawan Ubud dan juga Sekretaris Jenderal PP Kagama sampai sekarang ya Pak ya. Waduh banyak sekali teman-teman adik-adik mahasiswa, saya mohon tepuk tangannya sekali lagi untuk narasumber kita pagi hari ini. Kalau untuk penelitian banyak banget pengabdian juga ya Pak Agung ya. Terima kasih Pak Agung sekali lagi sudah hadir di kampus kami yang mungil tapi penuh kehangatan pagi hari ini. Apakah pertama kalinya datang ke sini nggak Iya Pak? baru pertama ini. Baru pertama Tapi kali. keren ya. Banyak ikan koi kayaknya. Iya, ada 2 Pak, ada 2 kolomnya depan sama di belakang. Baik teman-teman dan juga Pak Agung, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan peran strategis perguruan tinggi dalam pengembangan industri kreatif pariwisata dan budaya. Kami akan berikan waktu 1 jam dulu untuk Pak Agung untuk menyampaikan materi, setelah itu kita akan langsung tanya jawab Pak Agung. Ya untuk itu kita persilakan Pak Agung. Baik, terima kasih. Izin buka masker ya. Silakan Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati, saya banggakan, ini sahabat saya, Idewo Madi Krisnamuku. Ini dari awal, dari SMA ini memang tokoh panutan. Andalan kita di SMA Negeri Gianyar ini Dewa Muku, dan setelah lulus pun dari SMA kiprah beliau luar biasa dan menurut saya sangat wajar akhirnya Stiki Indonesia itu besar seperti ini karena beliau. Saya kira kita apresiasi terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh sahabat kita Dewa Muku. Para wakil ketua yang juga hadir pada pagi hari ini, teman-teman
dosen Civitas Akademika dan juga mahasiswa Stiki Indonesia. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa hadir bersama teman-teman semua di forum ini. Ini saya sebenarnya menunggu-nunggu juga diundang oleh Dewa Muku ya. Jadi sudah lama saya di grup tapi nggak pernah diundang gitu. Nah saya kira hari ini kita bisa bertemu, ini suatu kehormatan, dan ini rahino ne sane becik, dua sene becik nih ring penyajian galungan. Ini satu momen yang saya kira kita bisa rayakan bersama-sama. Dan saya beruntung juga bisa diantar untuk melihat Stiki Indonesia ini dari depan sampai belakang. Tadi sudah lihat kolam koinya, sudah lihat lab mahasiswanya keren-keren semua. Kemudian juga lihat parkirnya sampai di belakang. Dan yang menarik juga ada gym. Dan satu lagi itu tadi lihat Bali Bengong ya di depan, dan ada juga rooftop ya. Ini katanya sebuah andalan dari Stiki Indonesia. Saya kira ini satu infrastruktur yang luar biasa yang sudah dicapai oleh Stiki Indonesia. Tidak banyak universitas atau perguruan tinggi bisa mencapai pengembangan infrastruktur seperti ini. Dan di luar itu saya tadi sangat appreciated terhadap apa yang menjadi visi dari Stiki Indonesia. Karena menurut saya perguruan tinggi itu salah satu yang membuat dia bisa besar dan bertahan lama, mengakar itu adalah ketika dia punya core values yang menjadi pegangan dan identitas dari perguruan tinggi itu. Biasanya kalau dia punya identitas dan juga core value yang dipegang kuat, maka saya kira ada dua yang bisa dilakukan. Bisa menjulang tinggi, berprestasi, mencapai sesuatu yang luar biasa, tapi tetap mengakar gitu. Jadi kalau sebuah pohon, ibaratnya pohon, kalau dia ingin cepat tumbuh dan berkembang, itu tidak hanya harus menjulang tinggi saja, dia berorientasi ke atas saja, tapi dia harus memperkuat dulu akarnya. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Stiki dengan memperkuat core values tadi, saya senang istilah yang digunakan adalah tidak hanya mencari tetapi berbagi. Itu adalah salah satu cara kita untuk membangun akar. Karena kita tahu sebuah pohon yang besar dengan akar yang kuat itu pasti akan bisa bertahan ratusan tahun bahkan. Nah, apa akar kita? Saya kira kalau kita melihat universitas-universitas besar, itu akar yang paling mendasar itu adalah apa yang kita sebut sebagai kebangsaan. Karena kita tahu bahwa akar kita hidup di bumi pertiwi itu adalah kebangsaan, sebagai bangsa yang bersatu tapi majemuk gitu. Dan kedua adalah kerakyatan, bagaimana memperkuat hubungan perguruan tinggi itu dengan rakyat. Karena perguruan tinggi itu kan bukan di Menara Gading, dia adalah institusi yang tumbuh dari ekosistem dan juga dari apa yang kita sebut sebagai rakyat, begitu, dari masyarakat. Oleh karena itu perguruan tinggi akan tidak boleh melupakan identiti ini sebagai salah satu core value penting. Nah yang terakhir itu yang saya suka di Stiki ini disebut dengan kebudayaan. Karena kita tahu organisasi yang sebesar apapun dia akan tidak punya kemampuan untuk berkreasi dan inovasi kalau dia tidak berkebudayaan. Dan bangsa yang besar juga seperti itu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang punya kepribadian dalam berkebudayaan. Jadi apa yang dilakukan oleh Stiki ini menurut saya sangat tepat, mulai dengan core values itu. Apalagi kita tahu bahwa kita berhadapan dengan era yang saya sebut di dalam tayangan mungkin sebagai era yang penuh disruption ya, disrupsi. Semua orang sekarang ini bicara disrupsi. Dan ketika orang bicara disrupsi, salah satu yang dikejar itu adalah
dia selalu berupaya adaptif dengan perkembangan, dan master disrupsi sekarang ini teknologi. Dan kalau kita ingin adaptif, tentu adaptif dengan teknologi. Sehingga kita sekarang pasti banyak orang mengenalkan istilah smart. Smart apakah smart campus, smart organization. Karena memang orientasi dari perkembangan sekarang ini adalah mengejar ketertinggalan atau adaptif dengan teknologi. Nah, ketika dia adaptif dengan teknologi dan melahirkan smart tadi, organization, bahkan smart campus, orang lupa mengejar teknologi menjadi smart itu untuk siapa? Ya. Jadi pertanyaan untuk siapa ini seringkali tidak dijawab dengan sangat kuat. Ini saya kira semua orang di dunia ini secara global ketika bicara soal teknologi, artificial intelligence, big data, virtual reality, internet of things, semua dikejar untuk mencapai kemampuan menguasai dan mengadaptasi perkembangan teknologi itu. Itu pasti sebuah keniscayaan orang beradaptasi. Tapi pertanyaan yang paling mendasar, dan ini saya kira sudah sampaikan juga di berbagai perguruan tinggi, untuk siapa teknologi itu? Itu pertanyaan yang paling mendasar yang harus dijawab oleh seluruh civitas akademika di universitas maupun di perguruan tinggi lainnya. Karena perkembangan teknologi kalau tidak dikendalikan oleh orientasi untuk siapa, dia akan berkembang begitu saja di luar kontrol. Bahkan orang menyebutkan sebagai juggernaut itu. Itu juggernaut itu ibarat truk besar yang remnya blong begitu. Dia bisa menabrak apa saja. Dan itu dampaknya luar biasa. Biaya dari kerusakan rem blong itu bisa bermacam-macam karena kita nggak pernah bisa kontrol perkembangan teknologi itu. Akhirnya apa? Kita harus kembali ke core-nya, yaitu untuk siapa. Makanya saya selalu bicara soal teknologi itu harus kembali ke manusia, memuliakan manusia. Harus kembali ke penyelesaian persoalan-persoalan kemanusiaan. Makanya tepat tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewa Muku, sahabat saya ini, adalah bagaimana membuat teknologi yang dihasilkan oleh teman-teman di Stiki Indonesia ini punya dampak, punya akibat pada pemajuan dan pemuliaan kemanusiaan termasuk di Bali ini. Pemajuan kebudayaan, pemajuan masyarakat, adat, dan lain-lain. Coba kita lihat tadi apa yang sudah dihasilkan oleh Stiki Indonesia, sekiranya berbasis pada inovasi. Karena tidak mungkin peradaban kebudayaan sebuah masyarakat itu bisa berkembang dengan maju kalau dia tidak dimulai dengan inovasi. Tidak stagnan. Kalau lihat sejarah peradaban Bali juga seperti itu. Teman-teman mahasiswa bisa mencek lah. Kita bergeser dari pra-agraris ke agraris, kemudian industri, post-industri. Semua pergeseran itu kalau lihat dari sejarah itu berbasis pada inovasi. Bagaimana cara kita manusia itu berinovasi sehingga dia survive. Manusia Bali misalnya masa lalu dia bisa mengembangkan teknologi sistem pengairan yang memang itu menurut zaman itu sangat canggih, smart gitu. Yang kita sebut hari ini sebagai subak itu teknologi. Inovasi teknologi yang dimiliki oleh masyarakat Bali sehingga mampu menghasilkan sistem subak yang menurut saya juga melintasi ruang dan waktu. Nggak ada sistem yang secanggih subak itu membangun sebuah ekonomi berbagi yang sekarang kita dorong. Kita juga punya pada saat masyarakat industri saat ini juga punya inovasi, dan saya kira tadi yang disebut patik ya, patik itu sebuah inovasi. Dan ke depan kita dorong masyarakat termasuk desa adat untuk terus berinovasi, melahirkan satu inisiasi baru untuk menjawab perubahan. Kalau tidak ada inovasi dan stagnan dalam peradaban Bali ya kita akan tertinggal.
kita nggak bisa menghadapi situasi itu. Itu saya kira itulah sebabnya mengapa saya sangat sependapat dengan apa yang menjadi basis dari kehadiran dari Sticky Indonesia ini. Tidak mudah memang, dan menurut saya bukannya tidak mudah, menjadi pembeda ini, gitu. Diferensiasi, karena tidak semua orang mengambil kerjaan ini. Kalau teknologi ya semua teknologi saja, tapi tidak berwawasan budaya. Nah ini saya kira satu hal yang harus kita dorong bersama ke depan, dan saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman di Sticky ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa jadi institut begitu ya. Ya, institut. Karena memang gerak ini membentukkan kapasitas institusi yang semakin baik. Baik, para teman-teman sarang sami, memang perguruan tinggi hari ini itu berhadapan dengan pressure test gitu. Tesnya tekanannya luar biasa. Gitu. Pressure test yang pertama memang kita dihadapkan pada problem struktural, warisan historis ya, yang memang kita hadapi dari masa lalu, yaitu problem mismatch ya, mismatch antara pendidikan dengan dunia kerja, yang akhirnya melahirkan persoalan-persoalan pengangguran, yang melahirkan juga problem-problem kemiskinan dan timpangan. Nah, problem struktural itu dari masa ke masa ya, kita hadapi, gitu. Itu satu. Belum lagi ke depan tantangannya makin besar karena bonus demografi. Kita adalah negara yang mengalami puncak bonus demografi tahun 2030, dan tidak semua negara di dunia menikmati bonus demografi. Negara-negara Eropa itu menjadi semakin tua, semakin menua dia karena jumlah orang tuanya lebih banyak dari usia produktif. Sedangkan di kita itu justru usia produktif lebih besar dari usia non produktif atau usia tua. Itu kekuatan sebenarnya, tetapi juga bisa jadi kelemahan gitu. Karena apa? Karena kalau kita tidak mampu menyiapkan mau jadikan apa orang-orang usia produktif ini, itu akan menjadi bencana. Jadi bencana demografi dan melahirkan problem-problem yang luar biasa secara sosial. Nah itu pertama. Yang kedua, kita berhadapan dengan era disrupsi teknologi. Saya kira teman-teman pasti sudah mengetahui sekarang ini disrupsi teknologi itu ada di segala bidang kehidupan, dan masternya adalah teknologi yang berkembang secara luar biasa, dan dampaknya kita tahu di perdagangan sekarang e-commerce, di perbankan itu muncul apa yang kita sebut sebagai e-banking atau bahkan e-transaction atau e-payments gitu. Kemudian di dunia kedokteran, di pandemi itu teman-teman di sekarang ini lebih familiar dengan telemedicine, halodocs dan lain-lain. Bahkan di perguruan tinggi akan muncul apa yang kita sebut sebagai edutech gitu. Jadi perkembangan luar biasa terjadi. Akibatnya apa? Knowledge dan skill yang dulunya dianggap relevan dengan zaman itu cepat usang, cepat tidak relevan lagi. Mungkin yang 5 tahun kita anggap penting, hari ini menjadi tidak penting. Dan yang muncul apa yang disebut dengan emerging knowledge dan emerging skill. Knowledge-nya baru, skill-nya juga baru. Bahkan job yang dulu pekerjaan yang dianggap sangat prestisius di masa lalu, bahkan menghasilkan remunerasi dan juga keuntungan ekonomi yang besar di masa lalu. Misalnya dulu kan sering kalau kita ketemu orang yang identik dengan orang yang punya sumber resources besar itu kan raja minyak. Kan biasanya kalau orang yang punya batu bara, minyak, energi itu raja minyak. Para sultan itu dulu ya raja minyak itu. Para sultan dalam pengertian milenial sekarang. Kalau sekarang sultan-sultan baru ya bukan raja minyak gitu. Emerging job sekarang justru dari 5 besar orang terkaya di dunia bukan lagi
penguasa energi atau BBM atau tambang atau juga perminyakan, tapi adalah yang menguasai teknologi. Itu menunjukkan pergeseran yang luar biasa sebenarnya sekarang ini dari apa yang kita sebut dengan teknologi. Ada emerging skill, emerging knowledge, dan juga emerging jobs. Nah itu yang kedua, disruption. Yang ketiga, hiperkompetisi. Jadi kita juga berhadapan dengan kompetisi yang luar biasa sekarang ini semakin ketat. Pasar tenaga kerja itu sudah sangat terbuka. Jadi nggak mungkin lagi kita sekat-sekat pasar tenaga kerja. Orang bisa saja lintas benua, bahkan sekarang muncul istilah yang kita sebut dengan digital nomad. Kalau di Ubud itu, kalau teman-teman lihat, banyak sekali ekspatriat yang tinggal di villa, di beberapa tempat itu mereka bekerja bukannya liburan. Tetapi mereka bekerja menjadi orang yang punya kemampuan yang bersifat tadi, teknologinya lintas gitu. Sehingga akhirnya bersifat bisa kita sebut digital nomad gitu. Di mana-mana dia bisa bekerja. Bahkan bekerja sambil liburan gitu. Ini paling asik kan teman-teman kalau sekarang ini bisa work from Bali gitu kan. Kalau saya sih lebih suka begitu. Jadi bekerja di Bali, bekerja tapi liburan gitu, suasananya liburan. Dan itu terjadi sekarang ini dengan teman-teman digital nomad itu. Dan mereka adalah programmers dan lain-lain dari bekerja berasal dari Rusia, berasal dari Eropa, Amerika. Dan mereka cukup bekerja dari villanya di Ubud dan bisa berkontribusi terhadap perkembangan teknologi di masing-masing dan menghasilkan uang. Ini luar biasa dari situasi dunia yang sudah mencair ya, batas-batas borderless ya, sehingga orang bisa bekerja sekarang ini dengan tanpa sekat-sekat batas negara, dan pasar tenaga kerja luar biasa sekarang. Nah dari tekanan itu, tiga itu problem struktural, disrupsi, dan juga kita tahu ada yang kita sebut sebagai hiperkompetisi, peran perguruan tinggi itu semakin strategis. Saya sebut semakin strategis itu karena dia menjadi andalan, menjadi hulu dari penyelesaian persoalan yang terjadi. Kalau perguruan tingginya tidak direform, tidak berubah, maka hilirnya, muaranya juga tidak akan berubah. Ya. Karena hulunya itu di perguruan tinggi atau di istilah saya pendidikan. Jadi education reform itu salah satu yang harus menjadi prioritas kita di dalam penyelesaian problem-problem struktural maupun problem ke depan. Dan ini menjadi titik penting dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kalau teman-teman sekalian mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, beliau tidak hanya ingin membangun infrastruktur saja. Karena memang infrastruktur kita butuh, ada infrastructure gap yang kita hadapi. Tapi infrastruktur itu harus ditambah lagi dengan apa yang kita sebut sebagai human capital yang semakin kuat. Sumber daya manusia yang unggul. Nah sumber daya manusia yang unggul itu faktor yang memperkuatnya bisa bermacam-macam, salah satunya kesehatan. Jadi benar juga Pak Muku kalau di Stiki Indonesia ada gym gitu. Karena kalau kita tidak punya manusia yang sehat, ya nggak ada manusia yang cerdas gitu. Jadi manusia yang sehat adalah fondasi dasar untuk mencapai manusia yang cerdas. Jadi orang harus sehat dulu, dia nggak sakit-sakitan, dan kemudian dia bisa mengaktualisasi berikutnya. Nah, itulah sebabnya mengapa reform di dalam pendidikan itu adalah keharusan. Dan bukan hanya sisi kebijakan, sekarang ini kalau teman-teman mengikuti kan sudah ada kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sekarang itu adalah salah satu cara kita untuk membuat institusi pendidikan itu adaptif dengan perkembangan. Ya. Karena kalau tadi institusi pendidikan itu tidak dibuat merdeka,
maka institusi pendidikan ini akan tidak bisa lincah dia dalam mengikuti perkembangan teknologi dan juga perkembangan zaman. Nah, itulah sebabnya mengapa mahasiswa adalah didorong untuk diberi ruang sebenarnya, diberi ruang untuk dia belajar dari siapa saja, dari mana saja. Nah, itu penting sekali karena kita sendiri sekarang ini yang saya masuk dari digital migran itu berbeda banget dengan digital native kan. Kalau saya kira adik-adik semua ini bagian dari digital native. Jadi baru lekat udah bisa tangannya udah bisa pegang HP dan bisa multitasking gitu, lihat YouTube, lihat anak saya itu kalau bangun tidur dia sangat cepat sekali tanpa lihat layar sudah bisa tangannya gerak gitu. Dan dia belajarnya bukan lagi dari di kelas, tapi sudah belajar dari dunia yang luar biasa luasnya ini. Ilmu pengetahuan itu ada di mana-mana gitu. Di YouTube ada, di internet ada, semua dia bisa lacak, dia bisa cari. Gitu. Nah, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan dunia yang tanpa lagi dinding kelas gitu. Jadi kita sudah membongkar lagi classroom gitu. Kita sudah tidak lagi model belajar lagi dengan model classroom, sudah dunia yang sudah sangat terbuka. Sehingga ketika dibuka ruang untuk merdeka belajar, maka dia bisa mencari sumber-sumber pengetahuan itu di mana saja. Bahkan sekarang di YouTube kita bisa tahu cara membuat robot aja ada tekniknya gitu. Dan bisa instruktur bagaimana itu dilakukan. Sehingga ini menurut saya satu perubahan yang luar biasa dari karakter kita untuk belajar itu berubah. Nah, walaupun demikian kita perlu ekosistemnya. Jadi nggak mungkin dibuka begitu saja tanpa diperkuat ekosistemnya. Nah, oleh karena itu ekosistem pembelajaran juga harus dibuka ruangnya atau diberi ruangnya. Ekosistemnya baik itu di pendidikannya atau di risetnya, kemudian di ekosistem yang muncul. Ya, misalnya salah satu ekosistem baru yang kita harus bangun adalah talent polling. Kita tahu bahwa mahasiswa itu punya kekasan dan keahlian yang beragam. Dan talenta dia juga bisa berkembang gitu dengan kita asah dalam satu ruang tertentu. Oleh karena itu ini sering disampaikan oleh Pak Jokowi ke para rektor. Para rektor atau ketua lembaga perguruan tinggi harus menyediakan ruang-ruang inovatif bagi munculnya berbagai ekspresi talenta yang akan muncul dari mahasiswa. Jadi dia bisa membentuk dirinya sendiri gitu. Makanya sekarang konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu melakukan model yang sifatnya lintas disiplin. Atau bahkan tidak hanya lintas disiplin, pengertian antar kampus dan antar program studi, tapi juga bisa belajar dari luar. Istilah yang dipakai sekarang hybrid knowledge. Hybrid knowledge. Hybrid knowledge itu artinya mahasiswa tidak hanya punya satu knowledge saja berdasarkan program studinya, tapi dia bisa punya kemampuan keterampilan yang ada di program studi lain, knowledge-nya dia dapat. Sehingga hybrid knowledge itu bisa jadi ngambil mata kuliahnya lintas gitu. Lintas program studi. Atau dia bisa mengambil mata kuliah di luar atau dihargai sebagai mata kuliah, misalnya magang atau kalau di Banjar, di desa adat atau di lembaga-lembaga lain dia di sana, maka dia dihargai sebagai proses belajar. Nah, itu menurut saya satu terobosan yang harus kita lakukan. Karena ke depan
Apa yang berkembang ada hybrid knowledge itu. Kita nggak mungkin, saya misalnya Dewa Muku itu dulu fisika, IPS, belajar teknik industri, ya kan? Sekarang masuk di Sticky Indonesia. Saya dulu di biologi SMA-nya, kemudian masuk ilmu politik. Gimana itu? Jelasin itu. Makanya organisme politik, hybrid politik, ya itu biologi ternyata. Itu artinya kita lintas disiplin terjadi. Gitu. Itu harus kita miliki. Nah, satu Merdeka Belajar, 2 ekosistem baru dibangun. Nah, tentu ditambah ekosistem baru ini perubahan jangan hanya mahasiswanya, dosennya itu berubah gitu. Karena dosen masa lalu kan lebih teaching gitulah, classroom gitu ya, nulis di papan tulis gitu ya. Tapi kalau sekarang dosen harus berubah menjadi fasilitator, motivator. Saya tadi dengar Dewa Muku cerita bahwa kalau teman-teman mahasiswa ngumpul, ketua Sticky juga ikut ngobrol begitu, apa masalahnya dan lain-lain. Jadi ada perubahan juga dari kurikulum, dosen, metode pembelajaran, ruang-ruang yang harus dibangun. Bahkan sekarang ini bukan lagi, coba lihat Anda di perusahaan-perusahaan IT. Perusahaan-perusahaan IT itu tidak ada walls, tidak ada kubikel. Iya kan? Coba Anda main ke Google, ke Microsoft dan lain-lain, itu enggak ada kubikel. Yang ada adalah model-model yang sifatnya ya orang bisa bekerja di mana saja, bahkan pakai jeans, tidak ada pakai seragam, pakai baju asal dia relax dan dia bisa nyaman. Dan itu culture baru yang menurut saya dibangun, bahwa sebenarnya creativity dan inovasi itu harus diciptakan melalui cara-cara baru. Nggak mungkin kita menggunakan ekosistem lama untuk memunculkan kreativitas, apalagi milenial sekarang gitu. Harus dirubah cara kita menyajikan suasana dan juga ekosistem baru dalam dunia baru. Nah itu yang saya sebut sebagai bagaimana institusi perguruan tinggi harus, apalagi Sticky, apalagi Stikom gitu, Stikom Indonesia, karena ada komnya itu, ada teknologinya, sehingga cara untuk space-nya, cara menata space-nya juga space yang betul-betul sangat friendly dengan teknologi, dengan smart, dengan creativity dan innovation. Karena itu dunia kita sekarang ini. Nah, walaupun demikian Anda nggak bisa lepas dari core values tadi. Jadi saya setuju bahwa setiap misi dari perguruan tinggi itu tidak semata-mata transfer knowledge atau membangun talenta hebat, tetapi juga ada karakter yang dibangun. Jadi karakter ini menurut saya bukan soal mudah membangun karakter. Kalau metode yang tepat itu harus dicari. Bagaimana cara membangun karakter? Apakah memang membangun karakter itu bisa dilakukan dengan cara indoktrinasi seperti masa lalu? Pelatihan, penataran gitu kan? Penataran yang dilakukan, atau apakah itu karakter itu dibangun? Menurut saya tidak. Gitu. Karakter itu nggak bisa dibangun hanya dengan model-model pelatihan atau penataran. Karakter itu harus diciptakan melalui kepercayaan dan ruang mereka untuk mengaktualisasi tadi values itu. Tadi kan diceritakan bagus banget sama Dewa Muku bahwa ketika mahasiswa membantu BKKBN itu yang ditekankan pertama sekali bukan bahwa mereka akan dapat insentif finansial dari upaya membantu itu. Itu menurut saya cara baru yang ditekankan berbaginya. Dan seperti kalau Titiang
Kagama atau di UGM selalu menekankan Kagama itu kan gayeng itu gembira, guyup, rukun. Nah terakhir ini paling penting, migunani, berguna, bermanfaat. Jadi eksistensi dari orang alumni UGM itu selain dia menjaga kegembiraan dan keguyuban dan kerukunan, dia harus bermanfaat. Gitu. Migunani. Masa hidup itu hanya digunakan untuk mencari sesuatu tanpa berbagi kepada orang lain. Gitu. Nah konsep berbagi ini kan sebenarnya Pancasila banget nih. Kalau nggak usah ceramah Pancasila, tapi ketika kita menerapkan ekonomi berbagi ini kan udah Pancasila. Karena ekonomi berbagi itu esensinya adalah apa yang kita miliki akan memperkuat juga orang lain, gitu, berdampak pada orang lain. Bahkan di dalam teori-teori ekonomi, circular economy gitu sekarang. Circular economy itu juga dipakai. Bahkan semua orang mengatakan keberlanjutan ekonomi adalah kalau kita bisa berbagi. Nah ekonomi berbagi ini harus diperkuat, termasuk juga di dalam kita berkontribusi bagi masyarakat. Tadi benar kata Dewa Muku, sekarang tidak hanya kita bicara soal menara gading, tapi kita menara air gitu. Bagaimana membuat perguruan tinggi itu bisa menjadi inspirasi dan juga memperkuat sekitarnya. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk itu berbagi. Berbagi pengetahuan, berbagi teknologi tepat guna. Kan simpel-simpel sekarang gitu. Persoalan kita nggak high tech semua, masyarakat kita bisa dengan high tech. Bisa saja dengan teknologi tepat guna. Mikrohidro misalnya, di beberapa tempat orang merancang mikrohidro karena krisis air yang kita hadapi atau krisis energi yang kita hadapi. Kemudian juga kita bisa membuat sesuatu yang sifatnya membuat teknologi itu membuat efisien dan juga efektif secara ekonomi. Di masyarakat kita banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk itu, termasuk untuk desa adat. Tadi yang menyampaikan kepada Dewa Muku, bagaimana kalau desa adat itu kita punya apa yang kita sebut sebagai sistem database yang kuat gitu, supaya tidak setiap tahun kita mengganti bendesanya, hilang bukunya gitu. Yang harus kita punya kan desa adat bisa menggunakan teknologi untuk membantu tugas-tugasnya supaya lebih efisien. Misalnya salah satunya kita juga Drue Desa, tanah Drue Desa. Apalagi teknologi geospasial kita cukup canggih. Kalau Anda punya Peduli Lindungi, kan sudah sangat canggih sekali. Kita kemana saja bisa dilihat secara geospasial. Nah kita bisa lakukan itu untuk tanah-tanah Drue Desa, supaya kita tahu tanah Drue Desa itu di mana saja. Dan itu luar biasa bisa berkontribusi bagi pengajak kembali dari sisi tidak hanya dari sisi manusianya, tetapi juga dari sisi budayanya, juga dari sisi tanahnya. Nah terakhir saya ingin mengatakan begini, ini mohon maaf ini bisa dipakai sebagai referensi aja untuk berikutnya. Saya melihat bahwa kalau kita tidak selesaikan di hulu soal pendidikan di Bali niki, hilirnya itu kan kita tidak akan dapatkan. Hulunya adalah pendidikan. Makanya reform di Bali, kalau kita ingin Bali itu lebih maju, itu harus mulai dengan reform pendidikan. Pendidikan dan juga kesehatan, itu dua hal yang sangat penting untuk membangun manusia. Nah di pendidikan tinggi saya kira kita bisa berharap banyak dari Stiki Indonesia. Karena tadi bayangan Titiang bahwa Stiki Indonesia adalah leaders atau terdepan di dalam teknologi, tetapi menjawab persoalan untuk siapa itu dengan berbagai kegiatan yang kontributif untuk kemajuan Bali ke depan. Satu, dalam administrasi pemerintahan kita harus mulai e-government. IGAP. Gak mungkin kita melihat pelayanan publik sekarang ini hanya dengan cara-cara lama. Harus ada inovasi dalam pelayanan publik melalui IGAP. Kemudian juga inovasi-inovasi lain dalam masyarakat juga kita bisa lakukan.
tadi teknologi informasi untuk mengangkat soal pertanian. Sekarang ada blockchain. Kita bisa menerobos rantai pasok perdagangan pertanian dengan cara e-commerce dan mengangkat petani masuk ke dalam dunia digital. Kenapa? Banyak sekali keuntungan itu bisa diraih oleh petani pada sisi-sisi post produksinya. Misalnya kalau pertanian kan orang lebih banyak pada sektor bagaimana meningkatkan jumlah hasil produksi pertanian. Dia tidak bicara soal value added yang didapat ketika hasil produksi pertanian itu dikemas, di packaging, di branding, dan itu menjadi luar biasa. Bayangkan beras Jatiluwih, hasilnya kualitas bagus, kita packaging, kita branding, jadi beras Jatiluwih yang punya brand nasional dan punya keunggulan karena dia satu sisi diproduksi dengan prinsip-prinsip ekologis, termasuk juga akan menjaga konservasi alam Jatiluwihnya sendiri. Jadi orang membeli bukan karena berasnya, tapi dia membantu konservasi alam dan konservasi budaya di Jatiluwih. Nah itu kan strategi marketing dan packaging dan branding yang harus kita bangun. Saya harap Sticky Indonesia menyumbangkan hal-hal seperti itu. Sehingga nanti petani kita kan langsung mengeluh nih, pariwisata drop, orang semua kembali ke pertanian. Tetapi pertanian kita kan harus dibenahi juga. Nah pembenahan pertanian itu salah satunya dengan inovasi, dengan teknologi, dengan strategi-strategi baru. Termasuk ekonomi kreatif, termasuk pariwisata, termasuk tadi yang disampaikan juga dari kebudayaan. Jadi semua bisa masuk dengan kontribusi yang dilakukan oleh teman-teman Sticky Indonesia. Nggih, wantasa punika dumun. Nanti kita lanturan malih ring napi wastana di sesi berikutnya. Titiang sina bantu pramusanti. Om Santi Santi. Baik, terima kasih. Mohon tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Agung Ari yang sudah menjelaskan berkaitan dengan materi kita pagi hari ini. Dan semua yang disampaikan oleh Pak Agung Ari itu benar-benar menjawab dari Renstra atau Rencana Strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tahun 2020 sampai 2024 Pak Agung. Iya itu benar, berbasis memang budaya banget dan lebih kepada meningkatkan budaya yang ada di masing-masing daerah seperti itu.